Eksekutif Andre Vincent Wenas. Nah, mengenai interpelasi menyangkut Formula E yang diinisiasi oleh rekan-rekan dari PDIP yang juga tentu didukung penuh oleh fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Nah, ini ada komentar yang menarik dari Ibu Zita Anjani dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, yang bilang bahwa ajang Formula E itu atau rencana penyelenggaraan Formula E itu sudah disetujui oleh Dewan atau DPRD DKI Jakarta. Maka tidak eloklah katanya kalau ditinjau lagi. Nah, kita jadi bertanya-tanya ini, siapa yang mengusulkan atau yang menyetujui usulan ajang atau anggaran Formula E ini? Nah, makanya saya menulis artikel yang berjudul "Siapa menyetujui anggaran Formula E? Ayo ikut bertanggung jawab." Begini, sahabat, barusan fraksi PAN di DPRD DKI Jakarta berkilah bahwa anggaran perhelatan balapan mobil listrik Formula E itu sudah disetujui oleh Dewan atau DPRD DKI Jakarta. Adalah Ibu Zita Anjani dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN yang sudah jelas mengatakan tidak setuju dengan rencana usulan interpelasi dari PDIP dan PSI terkait Formula E. Alasannya karena event Formula E itu sudah disetujui bersama sejak awal oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Ibu Zita juga berkilah, kalau ditarik ke belakang, tahapan rencana penyelenggaraan Formula E sudah melalui proses panjang katanya. Dimulai dari kajian konsultan hingga persetujuan dari DPRD. Lebih lanjut, kata Ibu Zita Anjani, oleh karena itu rasanya kurang elok kalau kita sudah sepakati bersama, kemudian kita juga yang mempermasalahkannya. Argumen lanjutannya adalah soal anggaran Formula E yang menurutnya tidaklah membebani APBD, katanya. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau Formula E membebani APBD, mengganggu penanganan COVID-19. Sebab saya yakin, kata Ibu Zita, bahwa Pak Anies sudah memperkirakan semuanya. Nah, pernyataan Ibu Zita Anjani dari PAN ini tentu menimbulkan tanda tanya. Betulkah rencana gelaran Formula E ini sudah disetujui DPRD DKI Jakarta? Ternyata betul, sudah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta periode 2014 sampai 2019 yang lalu. Dalam rapat pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran plafon prioritas anggaran sementara atau KUPA PPAS untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP tahun 2019 pada Selasa 13 Agustus 2019 sore. Anggaran yang disetujui sebesar 360 miliar atau 20,79 juta pound sterling untuk komitmen fee. Walau kabarnya Formula E itu tidak ada dalam Perda RPJMD yang berlaku selama Anies menjabat serta Pergub Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah atau KSD tahun 2019. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tentu adalah siapa saja atau fraksi mana saja yang waktu itu ikut menyetujuinya? Jawabannya sangatlah jelas, yaitu para anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 sampai 2019 yang lalu. Siapa saja sih mereka? Begini anatomi DPRD DKI Jakarta waktu itu. Total ada 106 kursi. PDIP 28 kursi, Gerindra 15, PKS 11, Demokrat 10, P3 10, Hanura 10, Golkar 9, PKB 6, Nasdem 5, dan PAN 2. Lalu pada rapat tanggal 13 Agustusnya 2019 Selasa sore, itu memang telah menyetujui kebijakan umum perubahan anggaran plafon prioritas anggaran sementara atau KUPA PPAS untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP tahun 2019.
saat rapat itu berlangsung memang sudah di penghujung masa jabatan para anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 sampai 2019 itu. Kurang dari 2 minggu lagi, yaitu 13 hari lagi, masa jabatan mereka berakhir. Sebab pada tanggal 26 Agustus 2019, pada hari Senin paginya, anggota DPRD DKI Jakarta yang baru untuk periode 2019 sampai 2024 dilantik. Kok rapatnya seperti kejar tayang ya? Apakah mereka sudah tahu bakalan ada pemain baru di Parlemen Jakarta? Kemudian komposisi anggota DPRD yang baru untuk periode 2019 sampai 2024 dilantik pada hari Senin 26 Agustus 2019. Itu terdiri dari PDIP 25 kursi, Gerindra 19 kursi, PKS 16, Demokrat 10, PAN 9, PSI yang baru masuk 8 kursi, Nasdem 7, Golkar 6, PKB 5, dan P3 1. Jadi di periode 2019 sampai 2024 nanti, Hanura kehilangan seluruh kursinya dari 9 kursi di periode lalu jadi 0. PDIP turun dari 28 jadi 25. Gerindra naik dari 15 jadi 19. PKS naik dari 16 jadi 19. Demokrat tetap 10. PAN naik dari 2 jadi 9. PSI baru masuk dapat 8 kursi. Nasdem naik dari 5 jadi 7. Golkar turun dari 9 jadi 6. PKB turun dari 6 jadi 5. Dan P3 turun dari 10 jadi 1. Jadi sekali lagi, 13 hari sebelum anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 sampai 2019 mengakhiri masa jabatannya, mereka telah mengambil suatu keputusan tentang penyelenggaraan Formula E yang anggarannya besar sekali itu. Dari penelusuran analisis media, fraksi PSI yang baru masuk parlemen adalah satu-satunya fraksi di parlemen Jakarta yang menolak anggaran Formula E ini untuk masuk dalam APBD tahun 2020-nya. Rabu siang 4 Desember 2019 dalam pidato pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Raperda APBD DKI 2020, Antoni Winza Probowo dari fraksi PSI gamblang mengatakan bahwa dengan menganggarkan uang untuk Formula E adalah bukti Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, tak tahu skala prioritas. Menurut Bro Antoni Winza dalam rapat di akhir tahun 2019 itu, sebenarnya ada banyak hal lain yang lebih penting untuk diprioritaskan. Misalnya saja soal warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membayar 150.000. Lalu soal pengadaan WC umum, kritik dari Antoni yang alumnus bidang hukum dari Georgetown University. Apakah Pak Gubernur tahu bahwa masih ada warga Jakarta yang boro-boro berharap bisa menonton festival balapan mobil? Untuk buang air besar saja mereka harus balapan karena jamban masih jadi rebutan. Alasan lainnya mengapa PSI menolak adalah lantaran Formula E ini, seperti telah disinggung tadi, adalah tidak tercantum dalam Perda RPJMD yang berlaku selama Bapak Anies menjabat, serta Pergub Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah atau KSD tahun 2019. Ada beberapa poin lainnya tentang keberatan fraksi PSI waktu itu, Desember 2019, dengan rencana event Formula E, yaitu nilai penyertaan modal daerah atau PMD Formula E kok lebih besar dibandingkan dengan PMD pembangunan LRT, padahal LRT merupakan program strategis nasional. Terkait soal dampak ekonomi yang menurut Pak Anies bisa didapat setelah Jakarta jadi tuan rumah, tidak ada bukti atau kajian yang bisa menjelaskan bahwa Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal. Justru sebaliknya, dengan mencontoh kasus Montreal, Kanada, pemerintah di sana justru merugi. Waktu itu, Antoni Winza juga sudah mengingatkan kalau ajang balap mobil listrik ini bakalan hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Sementara anggaran daerah semestinya bisa dinikmati oleh semua orang.
Lagi pula, tidak ada riset atau kajian yang bisa membuktikan adanya korelasi positif antara jadi tuan rumah Formula E dengan peningkatan penggunaan mobil listrik. Akhirnya, Bro Anthony Winza menutupnya dengan suatu caveat atau peringatan bernada tinggi. Perlu dicermati bahwa jabatan Pak Gubernur hanya bersisa sampai tahun 2022. Jika Formula E membebani APBD sampai 5 tahun ke depan hingga di luar masa jabatan Pak Anies, apakah ini adil dan patut? Sahabat, catatan media juga menyebutkan bahwa dalam pembahasan Formula E waktu itu, fraksi Demokrat, Golkar, dan PKS sebetulnya juga telah menyoroti soal penyelenggaraan Formula E ini. Tapi berbeda dari fraksi PSI, ketiganya tadi, Golkar, Demokrat, dan PKS menyatakan dukungan, setuju, walaupun dengan catatan. Mereka, Demokrat, Golkar, dan PKS, maunya agar Formula E ini melibatkan masyarakat dan mengakomodasi kearifan lokal agar efek ekonominya terasa, katanya. Juga mereka mendorong keterlibatan swasta agar tidak terlalu membebani APBD. Lalu, bagaimana dengan sikap fraksi lainnya? PDIP, Gerindra, PAN, Nasdem, PKB, dan P3 tercatat oleh media tidak menyoroti penyelenggaraan Formula E sama sekali. Waktu itu, di tahun 2019, perhelatan Formula E ini rencananya diselenggarakan pada 6 Juni tahun 2020 lalu. Dan Pemprov DKI sudah mengajukan anggaran sebesar 1,6 triliun, di mana 360 miliar untuk komitmen fee kepada Federasi Formula E, lalu 934 miliar adalah dana penyelenggaraan yang akan dikelola Dinas Pendidikan dan Olahraga atau Dispora DKI. Kemudian sejumlah 305,2 miliar adalah biaya penyelenggaraan yang katanya dibutuhkan oleh Jakpro. Lalu sekarang kenyataannya sudah di tahun 2021, paruh kedua tahun 2021. Dan sudah 2 kali perhelatan ini gagal diselenggarakan. Padahal duit setriliun lebih kabarnya sudah melayang dan belum berhasil ditarik kembali. Malah Gubernur Anies menerbitkan instruksi nomor 49 tahun 2021 kemarin yang memprioritaskan penyelenggaraan Formula E di Juni tahun 2022 nanti, 4 bulan sebelum masa jabatannya berakhir di Oktober 2022. Lalu apakah ini tidak layak untuk ditanyakan atau diinterpelasi, karena interpelasi itu artinya menanyakan kepada Gubernur Anies Baswedan? Bagaimana Bu Zita Anjani? Sahabat, tentu kita mengapresiasi sementara ini kepada awalnya 5 orang anggota fraksi PDIP dan sekarang katanya sudah sepenuhnya yang telah menyatakan setuju untuk menginterpelasi Formula E ini. Waktu itu kita bertanya, kemana yang 20 lainnya? Dan kabarnya sekarang mereka sudah setuju semua. Dan tentu saja apresiasi kembali kepada fraksi PSI yang seluruhnya anggota 8 orang itu telah bulat sepakat untuk lagi-lagi mengajukan hak interpelasi parlemen. Semoga saja kali ini bisa berhasil. Sebagai penutup, langsung saja kepada fraksi lainnya kita bertanya, fraksi di parlemen Jakarta, kepada Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem, Golkar, PKB, dan P3. Apakah kalian tidak merasa ikut bertanggung jawab dengan gagalnya Formula E, terhambur-hamburnya duit rakyat ini yang sekarang tidak bisa balik, dan belum ada jaminan di tahun 2022 nanti tetap bisa diselenggarakan dan berhasil? Demikian sahabat, catatan singkat saya mengenai siapa yang menyetujui anggaran Formula E ini. Ternyata para anggota DPRD periode lalu di 2019, yang berakhirnya 2014 sampai 2019. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa PSI adalah satu-satunya fraksi yang waktu itu menolak untuk memasukkan anggaran Formula E ini di APBD 2020. Nah, sekarang syukur alhamdulillah fraksi PDIP bersama sahabat PSI mulai menginisiasi interpelasi ini. Mudah-mudahan didukung oleh semua fraksi dan panggilan ini adalah panggilan moral demi kepentingan rakyat dan hati nurani.
Sekian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.